Gimana kalau saya bilang, cara kita memandang sejarah dan masyarakat modern, itu mungkin cetak birunya udah dibuat di abad ke-14. Hari ini, kita bakal ngebahas sebuah mahakarya yang persis melakukan itu. Mukaddimah karya Ibnu Khaldun. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang mungkin agak provokatif. Gimana kalau Bapak sosiologi modern, ilmu tentang masyarakat, sebenarnya hidup di abad ke-14? Jauh sebelum para pemikir Eropa yang sering kita dengar namanya. Nah, ini dia orangnya, Ibnu Khaldun, seorang pemikir yang gagasan-gagasannya soal masyarakat, ekonomi, dan kekuasaan itu visioner banget, sampai-sampai mendahului tokoh kayak Adam Smith dan Karl Marx berabad-abad lamanya. Jadi, siapa sih sebenarnya jenius dari abad ke-14 ini? Yuk kita bedah. Yang pertama dan paling penting buat kita tahu, Ibnu Khaldun itu bukan akademisi yang cuma duduk di Menara Gading, bukan. Dia itu politisi sekaligus sejarawan yang terjun langsung, ngeliat dengan mata kepala sendiri peradaban Arab Islam di masanya lagi krisis berat. Jadi karyanya itu lahir bukan dari teori-teori di buku, tapi dari pengamatan tajam di tengah kekacauan. Dia tuh percaya banget kalau sejarah punya tujuan yang mulia. Tapi, dia frustrasi ngeliat catatan sejarah yang ada waktu itu, seringkali bias, lebih mirip dongeng ketimbang fakta. Dia merasa, tujuan mulia dari sejarah ini udah hilang, dan dia mau memperbaikinya. Terus solusinya apa dong? Nah, dia nggak cuma ngeluh, dia menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Inilah yang dia sebut sebagai ilmu peradaban. Nah, ini dia terobosan gilanya. Buat Ibnu Khaldun, sejarah itu mestinya bukan sekedar kumpulan cerita soal raja dan perang. Sejarah harus jadi sebuah ilmu sosial, sebuah studi buat nemuin pola-pola tersembunyi, dan hukum sebab akibat yang ngebentuk naik turunnya sebuah peradaban. Dari pendekatan baru inilah, dia nemuin satu konsep kunci, yang jadi mesin penggerak dari seluruh teorinya. Mari kita bahas tentang kekuatan persatuan ini. Konsep ini namanya asyabiyah. Ini jantungnya mukaddimah. Coba deh bayangin, asyabiyah itu kayak lem sosial, rasa solidaritas, semangat kebersamaan, dan tujuan bareng yang kuat banget. Inilah energi yang bikin sebuah kelompok bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Jadi, kekuatan asabiyah inilah yang pada awalnya ngebentuk kelompok-kelompok dasar, kayak suku-suku yang solid. Terus, dengan persatuan yang membara itu, mereka bisa menaklukkan wilayah dan membangun dinasti serta kerajaan yang megah. Tapi, nah ini dia, kuncinya, kekuatan ini tuh nggak abadi. Dan disinilah letak kejeniusan prediksi seorang Ibnu Khaldun. Jadi, gimana caranya kekuatan sebesar itu bisa pudar? Nah, ini ngebawa kita ke siklus kekuasaan yang tak terhindarkan. Kata Ibnu Khaldun, setiap dinasti itu kayak makhluk hidup. Dia lahir, tumbuh, jadi tua, terus mati. Dan hebatnya lagi, dia ngasih angka yang spesifik banget, 120 tahun. Menurut perhitungannya, segitulah rata-rata masa hidup sebuah dinasti. Itu mencakup 3 generasi yang masing-masing kira-kira 40 tahun. Siklus ini punya 5 tahap yang jelas banget. Pertama, tahap penaklukan, di mana asyabiyah yang kuat jadi bahan bakarnya. Lanjut yang kedua, konsolidasi, saat penguasa mulai memonopoli kekuasaan, seringkali nyingkirin kawan-kawan lamanya. Terus yang ketiga, ekspansi. Ini puncak kejayaannya, di mana mereka menikmati kekayaan dan bangun monumen-monumen besar. Habis itu, masuk tahap keempat, kepuasan diri, masa di mana stagnasi dan kemalasan mulai merayap masuk. Dan akhirnya, yang kelima, keruntuhan. Ini terjadi waktu kemewahan berlebihan dan pengeluaran boros menyebabkan kehancuran total. Jadi, apa sih biang keroknya? Jawabannya, generasi ketiga. Menurut Khaldun, merekalah yang tenggelam dalam kemewahan, kehilangan semangat juang dan asabiyah yang dulu dimiliki nenek moyang mereka. Singkatnya, mereka lupa dari mana mereka berasal. Gimana? Keren banget kan? Ingat loh, ini semua adalah pemikiran dari abad ke-14. Ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir. Kenapa Ibnu Khaldun masih relevan banget sampai hari ini? Cara paling gampang buat ngelihat relevansinya itu dengan ngebandingin dia sama Machiavelli. Buat Machiavelli, politik itu ya cuma permainan kekuasaan, di mana tujuan menghalalkan segala cara. Tapi buat Ibnu Khaldun, politik punya tujuan yang jauh lebih mulia, kesejahteraan manusia. Kekuasaan itu amanah. Dan relevansinya bukan cuma di politik loh. Ratusan tahun sebelum Adam Smith lahir, Ibnu Khaldun udah nulis soal konsep-konsep ekonomi yang modern banget. Dia ngebahas pentingnya pembagian kerja biar efisien, pasar bebas yang didorong penawaran dan permintaan, dan bahkan ngasih peringatan kalau pajak yang ketinggian bakal mencekik ekonomi.
Posisinya yang unik ini dirangkum dengan pas banget sama sosiolog Dr. Brian S. Turner yang bilang kalau karya Haldun itu satu-satunya tradisi intelektual non-barat yang diterima dan diakui di dunia barat. Ini nunjukin betapa fundamental dan universalnya pemikiran dia. Nah, jadi pertanyaannya sekarang buat kita semua adalah, di dunia kita hari ini, di mana kita bisa melihat kekuatan Asobia sedang membangun peradaban baru, dan di mana kita melihatnya sedang hancur, menyeret peradaban lama bersamanya. Mungkin aja, teori dari abad ke-14 ini masih memegang kunci untuk memahami masa depan kita.